Makanan apa saja yang wajib kita hindari kalau kita lagi berjuang, lagi pemulihan ataupun lagi pengobatan asam lambung, GERD, anxiety ataupun gastritis. Di video kali ini aku bakal bahas ya dari sayuran, kemudian buah-buahan, makanan-makanan sehari-hari kayak junk food, ikan-ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Adeva dan Bunda. Senang sekali di video kali ini aku bakal sharing lagi ya dan menjawab beberapa pertanyaan kalian. Sebelumnya mohon maaf ya, untuk hari ini aku nggak bisa live karena dari pagi itu padat banget kegiatan aku. Tadi Bada Isya pengen live, cuman tiba-tiba ada kerjaan, makanya aku menyelesaikan dulu. Dan setelah selesai kerjaan ternyata udah jam 9, mohon maaf ya. Insya Allah aku bakal live lagi di next time. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas lagi ya seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Ada yang udah endoskopi kemarin ya, lupa namanya, tadi ada yang WA, ada yang nge-DM juga. Dan juga ada yang nanya, untuk endoskopi itu berapa lama sih Kak? Endoskopi itu sebenarnya tergantung dari dokternya ya, dari rumah sakitnya. Kalau aku nih pada saat itu karena di bios lokal, aku tuh pakai BPJS kelas 1 ya, jadi sama aja sih menurut aku, kelas 1, kelas 2, kelas 3 sama. Dan untuk biusnya itu bius lokal, jadi aku ngerasain apa yang dilakukan dokter ya, karena akan ada selang masuk melalui mulut kita ya, jadi ada kamera, nanti dokter akan mengecek apa yang terjadi pada lambung kita. Jadi sekitar 15 menitan lah ya, 20 menitan paling lama, karena dokter akan mengecek ya secara detail apa sih yang terjadi pada lambung kita. Dan tadi tuh ada yang bilang, Bunda bukannya hanya 4 menit ya. Jadi sebenarnya itu tergantung dari dokternya. Kalau aku sih pada saat itu sekitar 15 menitan ya. Sampai 20 menit itu aku udah disuruh tiduran ya, istirahat. Dan juga kalau udah enakan perasaannya suruh tunggu ya beberapa jam, 2 jaman kalau nggak salah pada saat itu. Dan setelah menunggu 2 jam aku diberikan makanan ya berupa bubur dan juga air mineral atau air putih. Seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kalian yang udah ada jadwal endoskopi ataupun USG, itu biasanya puasa ya, dan nanti akan diberitahukan ya oleh dokter ataupun perawat yang akan menangani teman-teman semua. Dan kalian gak usah takut. Jadi untuk endoskopi itu tidak seram kok teman-teman ya. Kita itu malahan terbantu akan melihat kondisi lambung kita, apa sih yang terjadi. Apalagi kalau misalnya yang udah sakit lambung bertahun-tahun, biasanya kan konsumsi obat udah banyak tapi nggak ada perubahan. Makanya aku saranin kalau misalnya kalian udah lebih dari 2 tahun nih konsumsi obat-obatan, sembuh kambuh, saran aku bisa dilakukan pengecekan lebih lanjut ya, agar ditangani dan agar kita mengetahui apa yang terjadi sama lambung kita ya. Sama kayak aku pada saat itu minum obat herbal cocok, tapi kambuh lagi, minum ini itu kambuh lagi. Makanya aku memutuskan untuk melakukan endoskopi dan juga USG ya. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas seputar makanan. Sebenarnya udah ada videonya ya, tapi aku akan mengulas kembali makanan apa sih yang wajib dihindari oleh pejuang asam lambung atau pejuang GERD, terutama pejuang gastritis. Karena semalam pada saat aku live di YouTube, di sosial media aku yang lainnya, banyak banget komentar, Bunda sharing dong makanan-makanan yang wajib kita hindari selama berjuang melawan asam lambung ataupun GERD. Ada juga yang komen, Bunda aku tuh udah enak, makan apa aja rasanya enak, tapi habis makan itu ada sensasi. Ya iyalah, pasti ada sensasi kalau misalnya makan pedas, makan berlebihan, nggak dikunyah halus, makan minyak-minyakan, itu pasti nanti akan menimbulkan sensasi. Makanya di video kali ini aku bakal bahas. Jadi kalian wajib banget catat atau disimak baik-baik makanan apa saja yang wajib kita hindari kalau kita udah tahu nih ada GERD ataupun ada gastritis. Gastritis ini menurut aku lebih sensitif dibandingkan sensasi-sensasi asam lambung yang lainnya. Karena kita kan ada peradangan, ada sedikit iritasi ya, apalagi kalau misalnya yang udah luka lambung itu harus hati-hati, yang ada tukak harus hati-hati ya. Jadi biasanya lambung kita tuh sensitif teman-teman, meskipun kita nih udah menjaga pola makannya, udah menjaga menu-menunya, kok kambuh lagi. Nah jadi pertama yang wajib kita hindari itu adalah makanan cabe-cabean ya, atau pedas.
mau pedas lada, mau pedas cabai, mau balado, mau pedasnya sedikit, hindari dulu ya. Karena ada temanku ya, namanya Mas Ginanjar, dia itu radang usus, dia itu nggak bisa makan tanpa sambal ya. Makanya dia kambuh-kambuhan terus. Emang dia tahu dia itu radang usus, tapi kalau misalnya makan nggak pakai sambal, nggak pakai cabai, dia itu nggak bakalan mau makan. Jadi mau nggak mau setiap kali makan dia makan pakai sambal. Akhirnya radang ususnya ini kambuh mulu ya. Jadi kadang selalu aku omelin, kamu pengen sembuh nggak sih? Pengen, tapi daripada aku nggak makan, gimana dong? Tidak, aku nggak makan atau makan tapi ya. Jadi dari situ sebenarnya sih dari kemauan orangnya ya, sugesti juga. Kalau misalnya pengen sembuh ya harus dibiasain. Jadi aku juga dulu ya, aku tuh senangnya ikan asin, senangnya kayak sayur asem. Tapi karena memang aku pengen sembuh, ya udah aku juga anxiety. Tapi karena aku pengen sembuh, aku melakukan modifikasi pola hidup, pola pikir. Jadi sebenarnya tergantung dari manusianya. Jadi jangan diikutin ya teman aku namanya Mas Ginanjar. Jadi mau pedas cabai, lada dihindari dulu, balado hindari. Kemudian yang kedua itu adalah hindari makanan yang berlemak, berminyak-minyak ya, kayak gorengan. Gorengan sedikit boleh nggak sih Bun? Tapi kalau misalnya masih ada banyak sensasi ya, seperti masih sensasi begah, peri-peri, lambungnya apalagi dikit-dikit ngap, hindari dulu ya. Karena berminyak itu bisa membuat kita sensasinya itu lebih parah. Biasanya ngap, sesak, itu karena kita makannya yang berminyak-minyak atau berlemak-lemak. Kemudian selanjutnya adalah makanan yang gurih. Yang gurih ini apa tuh Bun? Selain garam yang berlebih kayak micin-micinan, masako, roiko ya. Dan pada saat aku berjuang, aku tuh nggak pernah beli masako roiko, aku hanya beli kaldu jamur. Kadang juga aku nggak pakai kaldu jamur, hanya pakai garam dan sedikit gula agar ada gurih-gurihnya. Jadi hindari dulu ya. Nah kemudian selain itu juga ya, selanjutnya yang wajib banget kita hindari adalah tepung-tepungan. Tepung ini kan ya kayak tepung terigu, itu susah dicerna. Jadi kalau misalnya kita makan roti-rotian ya, atau kue-kue yang terbuat dari tepung, kalau bisa dikunyah halus dan jangan lupa konsumsi air putih yang banyak. Karena kenapa? Itu nanti bakalan menimbulkan begah, sendawa ya, dan juga perut kita bawaannya kembung terus. Jadi hindari dulu yang tepung-tepungan. Nah, kemudian apa dong yang harus kita konsumsi? Tepung ini bisa diganti dengan tepung tapioka, tepung beras, tepung kanji ya. Kemudian biasanya aku pakai tepung maizena. Kalau mau bikin gue itu kadang aku campurin ya. Video-video bikin gue aku pernah share. Nah kemudian selain itu juga hindari minuman-minuman ya seperti soda ya. Aku tuh suka banget soda Bun, karena kalau habis kerja, biasanya cowok-cowok nih, aku habis kerjain sesuatu kecapean, kalau minum soda itu pasti langsung segar badannya. Tapi kalau yang udah kena riwayat asam lambung, apalagi kemarin ada yang komen, Bun, aku itu ojek online Bun ya, sensasinya itu luar biasa ya. Setiap harinya aku sendawa, kadang di motor itu sampai gemetaran. Jadi saran aku ya, hindari ngerokok juga ya. Meskipun aduh Bun kan capek seharian asam nih mulutnya kalau nggak ngerokok, hindari. Bisa diganti kayak permen ya. Aku tuh teman-teman aku dulu ya, aku saranin ganti deh permen jahe, ada itu bagus malahan ya. Jadi hindari dulu kayak ngerokok. Kemudian teh, sekali-sekali boleh kali Bun teh, kalau lagi ada sensasi jangan. Jadi mendingan air putih aja, atau bisa diganti madu, seduh madu, atau bisa pakai jahe sedikit. Itu menurut aku sih lebih enak. Kalau aku nih teman-teman lagi pengen banget minum teh, kalau misalnya nggak kasih madu apa aja, masak air, taruh ke gelas, tambahin madu 2 sendok, itu menurut aku sih sama aja, nggak jauh beda rasanya menurut aku ya. Kalau misalnya lagi nggak pengen, kadang aku ambil air hangat, tambahin gula setengah sendok, itu ya pengganti teh daripada kita kambuh lagi. Nah satu lagi, kalau misalnya lagi pengen banget nih teh atau yang manis-manis, boleh bikin jus kurma ya, pakai susunya susu kedelai atau susu soya ya. Kemudian bisa juga infus water kurma, masukkan kurma ke dalam botol atau ke dalam gelas, 7 biji, 9 biji, yang penting ganjil, seduh dengan menggunakan air panas, lalu ditunggu sekitar 30 menit. Suam-suam kuku langsung minum, itu enak banget ya. Menurut aku tuh lebih enak daripada teh, dan itu lebih sehat ya. Jadi hindari
kopi, kafein, soda, dan juga sekarang itu kan lagi banyak banget ngetren ya, order di GrabFood, di GoFood dan lain sebagainya. Kopi inilah, kopi itulah. Nah, kalau kalian pengen sembuh jangan dulu ya. Aku ya dulu pernah konsumsi chat time saat aku pemulihan dan aku itu lagi liburan. Aku konsumsi chat time dan ternyata boba itu memang terbuat dari tepung beras. Namun kalau misalnya kita konsumsinya berlebihan itu bakal membuat sensasinya ada atau menimbulkan sensasi. Jadi kalau kalian pengen konsumsi kayak minuman-minuman siap saji ya, atau kayak minuman-minuman yang dijual yang saat ini lagi ngetren, saran aku jangan berlebihan, dan kalau misalnya masih banyak sensasi dihindari dulu ya, karena itu bisa membuat sensasinya muncul lagi. Kemudian selain itu juga untuk sayur-sayuran yang wajib kita hindari adalah kayak kol, ini wajib dicatat, sawi putih, toge, labu air. Karena kemarin ada yang komen, Bunda kenapa ya aku itu setiap kali makan toge pasti langsung sendawa, pasti langsung kembung, pasti langsung cemas. Karena aku tuh sering ngejelasin di video, ternyata teman-teman tuh nggak sampai nonton selesai atau mungkin nggak nyimak. Aku tuh selalu ngejelasin toge itu mengandung gas loh teman-teman, kol itu mengandung gas. Ada juga nih di TokTok ya, ada yang komen, Bunda kenapa ya kalau aku habis makan kol itu kayak rasanya sendawa terus. Ya iyalah, itu kan mengandung gas. Jadi teman-teman, saran aku kalau misalnya lagi pemulihan ataupun lagi berjuang, hindari dulu sayur-sayuran tersebut ya. Kayak kol, sawi putih, itu kan sayur-sayuran putih yang mengandung air. Kemudian kangkung juga kurang cocok ya, sampai juga asam lambung. Toge, lobak, labu air, itu nggak cocok sama aku. Jadi saran aku juga kalian bisa coba dulu nih. Kalau misalnya Bunda aku penasaran, pengen coba, boleh dicoba. Tapi kalau misalnya nggak cocok, di skip, dihindari dulu. Karena itu adalah sayur-sayuran yang kurang aman untuk pejuang asam lambung. Kemudian untuk buah-buahan yang wajib kita hindari banyak banget sebenarnya. Dan buah-buahan yang cocok sama aku pada saat itu hanya melon, pepaya, buah naga, kemudian pisang sunrise aman, pisang barangan aman, pisang kepok aman. Dan untuk buah yang wajib kita hindari pertama itu adalah jeruk. Mau manis, mau kecut, mau tawar, hindari. Kenapa? Karena ini mengandung air yang banyak. Jadi biasanya kalau kita habis konsumsi jeruk itu langsung menimbulkan sensasi. Ada dokterku, dia juga kena GERD. Dia itu meskipun udah sembuh saat ini, kalau melihat jeruk itu nggak mau. Mau semanis apapun, mau jeruk dari Cina, dari mana, dari Jepang, dari luar negeri, dia tuh nggak bakalan mau konsumsi jeruk karena dia trauma. Ya, dia nggak mau lagi konsumsi jeruk. Kemudian yang kedua nanas. Nanas itu juga kurang cocok untuk pejuang asam lambung, jadi hindari. Yang ketiga adalah sirsak. Sirsak atau sirka itu kan kayak ada asam-asamnya gitu ya, jadi hindari dulu. Kemudian nangka. Nangka aku suka banget Bun makan nangka, wanginya, aromanya itu kayak enak banget. Tapi itu wajib banget dihindari karena itu mengandung lemak, jadi hindari dulu meskipun sedikit. Karena aku tuh nggak berani sampai detik ini ya, aku udah sembuh, nggak berani nyentuh nangka karena itu bergetah, berlemak. Jadi kalau kita makan itu pasti menimbulkan sensasi yang luar biasa. Kemudian duren, itu juga 11-12 sama nangka, cempeda, kalau bisa dihindari ya. Selain itu juga ketan-ketan juga wajib banget dihindari karena ketan-ketan itu juga bisa menimbulkan sensasi teman-teman. Kemarin ada yang WA juga, Bunda boleh nggak sih kalau kita ngejus belimbing, soalnya di rumah aku banyak belimbing. Enggak ya, kalau saran aku sih jangan dulu. Kemudian selain itu juga salak. Salak ini sama aku nggak cocok. Bunda itu kan enak ya. Jadi kalau aku makan salak nih, sampai sekarang itu aku masih menjauhi salak ya, takut. Karena kalau aku makan salak pasti kayak seret gitu loh. BAB aku susah. Jadi aku itu meskipun dikunyah halus, kalau makan salak aku nggak berani karena pernah aku makan pada saat itu susah BAB dan perut aku tuh kayak menggembung-gembung gitu loh. Susah banget buang air besar. Jadi hindari yang namanya salak. Kemudian anggur. Anggur ini memang ada yang manis, ada juga yang kayak agak kecut-kecut gitu. Jadi saran aku ya di skip dulu lah ya kalau anggur. Bunda tapi kan anggur ada yang manis ya. Kalau aku kurang cocok sama anggur. Mendingan kelengkeng. Kalau kelengkeng juga sih mengandung gas ya karena dia tuh airnya juga banyak. Tapi nggak apa-apa sih, aku juga cocok sih sama kelengkeng. Pir,
Kemudian apel yang hijau yang asam-asam itu kalau bisa dihindari dulu, karena itu bisa memicu naiknya asam lambung. Nah, selain itu juga goreng-gorengan ya, apapun yang digoreng kalau bisa hindari dulu. Kalau mau goreng-goreng sesuatu pakai minyak zaitun, Vineco, atau pakai minyak-minyak kayak minyak kedelai, minyak jagung. Tapi jangan setiap hari, jangan berlebihan. Kemudian yang wajib dihindari juga adalah susu. Susu ini bisa memicu ya, kayak susu kotak, jadi hindari dulu. Kalau mau konsumsi susu, pakai susu kedelai, tapi itu pun jangan dalam keadaan perut kosong. Susu kambing itu bagus untuk lambung, tapi perhatikan cara konsumsinya dan pastikan kondisi kalian sudah membaik baru konsumsi susu. Kalau misalnya lambung kalian udah ada luka, udah ada radang, pengen minum susu, kalau menurut aku sih jangan dulu ya, kecuali udah nggak ada sensasi nih bun ya, makanya aku mau nyoba, boleh susu SR boleh. Nah, susu yang ini ya, karena susu ini bisa meningkatkan nafsu makan, bagus juga untuk pencernaan, menyehatkan pencernaan, menetralkan gula darah, dan ini juga bagus untuk lambung. Tapi secara aku konsumsinya pada saat itu adalah setelah makan. Kalau aku makan jam 9 atau ngemil jam 9, aku konsumsi susu ini di jam 10. Ini bagus ya, tapi harus tepat, takarannya tepat, kemudian cara konsumsinya juga harus tepat ya. Kemudian bakso hindari, junk food hindari, itu kurang bagus untuk pejuang asam lambung. Mie apalagi wajib banget dihindari karena itu susah dicerna. Es-esan dihindari dulu ya, jadi jangan memaksakan. Selain itu juga kayak coklat-coklatan, keju, itu juga kurang cocok sama asam lambung. Tapi kalau misalnya kalian udah coba dan cocok, ya boleh diteruskan, tapi jangan berlebihan ya. Pizza itu jangan dulu ya, kalau bisa dikurangi. Dan juga kayak bawang-bawangan, bawang bombay, bawang putih juga itu kurang bagus. Jadi pakainya bawang merah aja, tapi jangan banyak-banyak ya. Oke ya teman-teman, jadi itu adalah makanan-makanan yang wajib dihindari kalau misalnya kita udah ketahuan GERD, asam lambung gastritis, ataupun yang masih pengobatan, yang masih pemulihan, ataupun yang udah sembuh. Wajib banget dikurangi ya, kalaupun udah sembuh dikurangi, jangan berlebihan. Oke ya, cukup sekian video kali ini. Terima kasih yang selalu bertanya, terima kasih juga yang selalu setia nonton video-video aku. Semoga bermanfaat dan semoga kalian lekas pulih, lekas sembuh kembali seperti sedia kala. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Deva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.